Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam planter. Semoga Anda sehat-sehat selalu, tidak kurang suatu apapun, dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Bersama Yopi Perkebunan Mandor. Di sini saya akan mengajak Anda untuk mencari rumus isi dari pancang mata 5 yang akan dilakukan penanaman kelapa sawit untuk petani. Ketika kita akan melakukan pemancangan kelapa sawit, berapa SPH pancangan yang akan kita tanam di areal tersebut? Baik, kita mulai ya. Pertama, yaitu rumus mencari SPH pancang sawit ukuran jarak dan baris. Yang pertama dahulu kita tentukan jarak tanam pola mata 5. Apakah kita menggunakan 9 kali 9, 9,2 kali 9,2 kali 9,2, atau 94 kali 94, atau 10 kali 10, atau 8 kali 8 kali 8 dan sebagainya. Maka di sini kita akan memasuki mana yang akan kita lakukan pola untuk penanaman kelapa sawit, yaitu pola mata 5 dengan ukuran jarak tanamnya yang tertera pada yang saya tulis ini. Selanjutnya yaitu yang kedua, kita mencari rumus antar baris. Dengan antar baris pola mata 5 itu seperti ini: 9 kali 9, 92 kali 92, 94 atau 10 atau 8 kali 8 atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu kita mencari jumlah pancang atau jumlah sawit yang akan ditanam di areal. Jika kita ingin melaksanakan ke lapangan, kita cari dulu jumlah sawit yang akan ditanam di areal tersebut. Berapa banyaknya dengan pola yang kita tentukan, apakah 9 kali 9, atau 8 kali 8, atau 10 kali 10, atau 11 kali 11. Perlu juga diketahui bahwa di sini kita melakukan penanaman ini ada rumusnya. Itu di perusahaan juga menggunakan rumus ini. Biasanya kalau perusahaan menerima karyawan mandor ataupun asisten, dia akan selalu mempertanyakan tentang rumus pola mata 5, yaitu pancangan. Maka apabila kita menjawabnya dengan betul dan benar, kemungkinan ya sebagian besar kita akan diterima, karena itu yang pertama kali ditanyakan di perusahaan. Nah, ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita. Ilmu ini juga berguna bagi kita. Nah, saya akan memaparkan seperti ini. Kalau jika ada yang tidak sesuai, saya mohon dikoreksi dan bisa dibuat di komentar di bawah ini. Baik, kita akan masuki yaitu rumus antar baris. Rumus antar baris ini cara mencarinya adalah dari rumus segitiga ini dapatlah 0,866. Ini ada rumusnya, saya tidak menerangkan rumusnya pada video ini, cuman saya memberikan langsung isi dari rumus segitiga ini 0,866. Perusahaan memakai seperti ini. Cara mencarinya adalah pertama utara ke selatan, kemudian dikali 0,866. Utara ke selatan ini adalah jarak pancang yang mau kita tanam, apakah 8 kali 8 atau 9 kali 9, 10 10, 11 11. Kali ini saya akan mencoba itu 9 kali 9 kali 9. Maka di utara selatannya kita buat ini 9 ya, ini jarak baris ini ya, 9 dikali 0,866.
Maka didapatlah hasilnya. Bisa Anda gunakan pakai kalkulator, bisa Anda cek sekarang betul apa tidak, bisa Anda koreksi. Hasilnya adalah 7,79 meter bujur sangkar jarak antar baris. Seperti ini jaraknya ya. Dari titik ini ke titik ini 7,79. Dari sini ke sini sama 7,79. Maka itulah dikatakan jarak antar baris dapat 7,79. Selanjutnya yaitu kita mencari jumlah panjang atau sawit dalam 1 hektar. Ini satu contoh. Dalam 1 hektar isinya adalah 10.000 meter. Maka di 10.000 meter rumus mencarinya adalah 9. 9 ini yang kita apakan tadi utara selatan dikali jarak antar barisnya adalah 7,79 meter bujur sangkar. Nah, kita kalikan dulu yang ini, kita cari jumlah yang ini yaitu seperti ini. 9 kali 7,79 meter dapatlah 70,11 meter bujur sangkar. Maka mulai kita melakukan seperti ini. 10.000 meter bujur sangkar dibagi 70,11 meter bujur sangkar. Maka dapatlah hasil 142 pokok atau pancang. Ini bentuk pola di perusahaan, itu dalam 9 kali 9 kali 9 populasinya SPH-nya pokok atau pancang sawit didapat yaitu 142. Nah, kita kembali, kita sebagai petani ataupun masyarakat, setiap kita akan melakukan, contoh kita mempunyai 1 hektar ya. Kita menggunakan yaitu pancangnya dengan pola 9 kali 9 kali 9, di mana lahan kita ini berbatasan dengan tetangga kita. Ini ada batasnya. Maka diberikanlah jaraknya yaitu dari tanah kita ini ke titik tanam yang akan kita tanam itu 3 meter. Karena ini kita mengingat pelepah. Pelepah kita itu ada pelepah panjang, pelepah pendek. Jadi di sini kita akan mencari berapa jumlah pokok yang akan kita tanam dengan kita memberikan jarak titik tanamnya 3 meter. 3 meter ini kita apakan. Nah, di sini kita masuki panjang kali lebar. Maka didapat di sini ini 100 ya. Kalau dipotong di sini 3 menjadi 94. Dan sama di sini kita potong 3 dengan 3 berarti dapat 94. Maka rumus panjang kali lebarnya adalah 94 dikali 94. Maka didapatlah 8.836 isi tanah yang akan dipancang. Kemudian yang 3 meter itu tidak akan hilang. Itu merupakan masih tanah kita. Cuman kita memberikan jarak masuk ke dalam untuk menghindari pelepah akan terlalu banyak ke tempat tetangga ataupun batas kita dengan tetangga. Setelah kita dapat ini isi luas tanah kita dari sektor itu menjadi 8.836, kita akan menghitung SPH-nya. SPH-nya 9 kali 9 jika kita menggunakan seperti ini. Rumusnya sama yang seperti perusahaan tadi, cuman kita di sini buat 8.836 ataupun luas tanah. Nah, di sini ya kita lihat ya luas tanah. Kemudian 9 utara selatan ini dikali baris ya, di sini adalah 9 dikali 7,9. Maka di sini adalah tetap itu 8.836 luas tanah dikali populasi. Ini dikalikan dulu 9 kali ini dapatlah hasilnya 70,11. Ini populasinya ya luas tanah. Maka akhir finalnya dari pancangan itu setelah kita bagi 8.836 dibagi yaitu 70,11 meter, didapatlah 126 pancang ataupun 126 pokok sawit yang akan kita tanam. Itulah bentuk cara
untuk bagi kita masyarakat petani, kita bisa untuk menjaga jarak batas kita ke dalam 3 meter. Jika dibuat seperti pola perusahaan yaitu 142 bisa, tetapi pelepas sawit kita mungkin sangat mengganggu bagi tetangga kita. Jika kita menggunakan secara seperti ini, maka dapat 126 batang. Nampaknya sedikit, tetapi kan kita dapat dari segi keuntungannya tidak mengganggu yang lain. Nah, itulah satu contoh yang saya buat kepada sahabat-sahabatku. Bisa Anda koreksi. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Jadi saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.